Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tadabbur Quran surat Al-Maidah ayat 88. Nah, sebelumnya kita sudah tadabbur Quran surat Abasa ayat 24 ya, dimana kita harus memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, di sini maksud dari makanan yang halal adalah makanan yang ketika kita mendapatkannya itu tidak dengan cara mencuri atau merampas hak orang lain. Ya, teman-teman, jadi penting sekali ketika kita menginginkan makanan, misalkan yang kita lihat, kita harus tahu dulu kira-kira itu punya siapa, meskipun makanan tersebut ada di rumah kita. Khawatirnya makanan tersebut sudah disiapkan oleh bunda kita, misalkan untuk ayah atau misalkan untuk kakak atau adik. Jadi kita harus meminta izin terlebih dahulu. Oke? Kemudian di sini juga ada makanan yang baik. Makanlah makanan yang halal dan baik. Nah, maksud baik di sini yaitu makanan tersebut tidak kotor atau tidak menjijikan. Ya, jadi selain halal, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu pastikan pula makanan tersebut baik gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang halal dan baik, maka insya Allah itu akan terhindar dari penyakit. Nah, teman-teman, itu bahasan kita yang pekan lalu ya. Nah, di sini ada sebuah kisah. Nah, teman-teman, di pekan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa salah satu keberkahan hidup ketika kita makan makanan yang halal dan baik, maka doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sebaliknya, kalau misalkan kita memakan makanan yang haram dan tidak baik, maka itu adalah sebab tertolaknya doa kita. Rasulullah SAW mengisahkan tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan yang sangat panjang sampai-sampai penampilannya itu berantakan. Kemudian laki-laki tersebut mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia berdoa, "Ya Rob, ya Rob." Laki-laki tersebut berharap doanya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kata Rasulullah, meskipun laki-laki tersebut sedang dalam perjalanan, kemudian mengangkat tangan dan menyebut nama Allah, namun doa laki-laki tersebut itu tidak akan dikabulkan, karena makanan yang biasa dimakan oleh laki-laki tersebut adalah makanan yang haram. Minuman yang biasa dimakan oleh laki-laki tersebut adalah minuman yang haram. Bahkan pakaian yang dikenakannya pun itu adalah haram. Jadi teman-teman, begitu sangat penting kita harus memperhatikan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, sesuatu yang kita pakai ya teman-teman. Jadi Ibu titip kepada kita semuanya, ketika kita menemukan makanan, minuman atau barang yang barang atau makanan tersebut bukan milik kita, silahkan izin terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, misalkan nih kita menemukan makanan atau melihat makanan, kemudian kita makan, tapi kita tidak tahu itu punya siapa. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kan nanti jadi daging ya teman-teman. Bisa jadi daging tersebut ternyata menghalangi hal-hal kebaikan yang menghampiri diri kita. Ya, misalkan Allahu Akbar, misalkan sudah waktunya azan, tapi ternyata kita masih diem aja nonton TV, atau kita masih mengerjakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang lain. Nah, bisa
bisa jadi makanan yang tadi masuk ke dalam tubuh kita, makanan tadi yang haram, yang belum tahu itu punya siapa, kita belum izin, nah bisa jadi itu kan jadi daging, kemudian bisa jadi menghalangi telinga kita untuk mendengar hal-hal yang tidak baik, ya. Kemudian misalkan bisa jadi menghalangi ke mata kita tidak bisa melihat hal-hal yang baik. Nah, teman-teman, ibaratnya sesuatu yang baik itu akan ketemu dengan yang baik lagi. Tapi sesuatu yang tidak baik akan bertemu dengan sesuatu yang tidak baik lagi. Kalau misalkan kita berusaha untuk makan makanan yang halal, yang baik, insya Allah sesuatu yang baik yang menghampiri diri kita, insya Allah kita akan meresponnya dengan baik pula. Tapi kalau misalkan kita biasa makan makanan yang tidak baik, apalagi misalkan yang haram, karena kita tidak tahu itu punya siapa, makanan punya siapa, kemudian kita konsumsi, maka ketika ada kebaikan yang menghampiri diri kita, maka itu akan tertutup, tidak akan terlihat, tidak akan terdengar. Ya teman-teman, mudah-mudahan dengan kisah ini kita semua berusaha untuk memilah dan memilih makanan yang halal, makanan yang baik untuk kita konsumsi. Ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Adapun jika teman-teman ingin bertanya, silahkan teman-teman